Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini selaku mahasiswa program Magister Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan Islam dalam membentuk manusia berkarakter, yang dimana saya akan mengambil salah satu rujukan dari buku dosen saya sendiri, dosen pengampu saya sendiri, yaitu Profesor Dr. Haji Maragustam MA. Yang ini bukunya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan sedikit mengenal tentang penulis, yaitu dosen pengampu sendiri. Profesor Dr. Haji Maragustam M. Siregar dilahirkan di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada tanggal 1 Oktober 1959. Beliau menempuh jalur pendidikan S1-nya di IAIN Sunan Kalijaga, lalu S2-nya di UIN Sunan Kalijaga, dan S3 juga di UIN Sunan Kalijaga. Dan sekarang beliau menjabat sebagai guru besar di UIN Sunan Kalijaga dalam bidang filsafat pendidikan Islam. Nah, selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembahasan materi berikutnya, kita akan mengenal apa itu karakter. Karakter adalah sebuah ukiran dalam jiwa, sehingga dia sulit untuk dirubah. Nah, istilah karakter ini biasa sering disebut juga dengan istilah akhlak dalam pandangan Islam dalam berbagai kamus. Karakter sendiri dalam bahasa Arab diartikan khuluq sajiyah tab'u, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan sahihiyah atau personality, artinya kepribadian. Nah, kepribadian muslim sebagai ciri khas dari keseluruhan tingkah laku sebagai muslim, baik yang ditampilkan dalam tingkah laku secara lahiriah, seperti cara berkata-kata, berjalan, bertamu, berhadapan dengan teman, makan, minum, dan lainnya. Selanjutnya, Purdaminta yang dikutip oleh Maragustam, karakter secara bahasa adalah tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari orang lainnya. Nah, sedangkan dari pengertian istilah, karakter adalah sifat utama yang terukir dan menyatu dalam pikiran, perasaan, keyakinan, dan pelaku seseorang yang membedakannya dengan yang lainnya. Kemudian, karakter itu dilihat dari dua hal. Yang pertama, sebagai sekumpulan kondisi yang telah diberikan begitu saja atau yang telah ada, yang kurang lebih dipaksakan dalam diri kita sendiri. Nah, karakter yang demikian ini dianggap juga sebagai bisa dipahami sebagai tingkat kekuatan melalui makna seseorang individu mampu menguasai suatu kondisi tersebut. Nah, karakter yang demikian disebut sebagai proses yang kehendaki atau will. Pendidikan Islam mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dan signifikan dalam pembentukan karakter, akhlak, dan etika peserta didik tersebut. Nah, seorang peserta didik tersebut harus mampu mendapatkan perhatian serius dan dalam perkembangan masyarakat di Indonesia. Menurut Maragustam, pendidikan karakter ialah mengukir dan mematrikan nilai-nilai keadaan ke dalam diri peserta didik melalui pendidikan, endapan, pengalaman, aturan, rekayasa lingkungan, dan pengorbanan yang dipadukan dengan nilai-nilai intrinsik yang sudah ada dalam peserta didik sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku. Jadi dengan demikian, karakter merupakan wujud atau buah dari pemahaman seseorang terhadap nilai-nilai intrinsik yang sudah ada dalam dirinya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, makna karakter itu identik dengan akhlak, moral, dan etika. Lalu, dalam filsafat pendidikan Islam mengukir karakter ini terdapat 4 aliran. Yang pertama itu adalah aliran fatalis pasif, yang kedua aliran netral pasif, yang ketiga ada aliran netral positif aktif, dan yang keempat ada aliran dualis aktif. Nah, yang pertama kita akan menerangkan tentang aliran fatalis pasif.
Aliran ini mempercayai bahwa setiap individu itu sudah memiliki berkarakter atau tuna karakter sudah ditetapkan, given, oleh Allah secara asal. Faktor luar itu tidak mempengaruhi. Jadi aliran fatalis pasif ini mempercayai bahwa setiap individu itu sudah memiliki karakter atau dia itu tuna karakter gitu. Itu faktor dari bawaan dari dirinya sendiri. Jadi faktor dari luar itu tidak begitu mempengaruhi. Sedikitnya seperti itu tentang aliran fatalis pasif. Lalu yang kedua ini ada aliran netral pasif. Aliran ini berpandangan bahwa anak yang lahir dalam keadaan suci dan sempurna, dalam keadaan kosong tanpa kesadaran atau kesadaran iman atau kufur. Nah, di sini itu dalam hal ini hal ini sama dengan teori tabula rasa yang dimiliki oleh John Locke, di mana seorang itu lahir dengan keadaan seperti kertas putih, suci, bersih, dan tidak ada noda sedikit pun, seperti itu. Lalu yang ketiga ada aliran positif aktif. Nah, aliran positif aktif ini beranggapan bahwa bawaan dasar atau sifat manusia sejak lahir sudah berkarakter, bersifat dinamis dan aktif, mempengaruhi lingkungan sekitar menjadi tuna karakter, bukan dari Tuhan dan bukan dari integral dirinya, melainkan berasal dari luar dirinya. Contohnya itu seperti kasus Benalu. Jadi aliran positif aktif ini beranggapan bahwa dasar atau sifat karakter yang dimiliki manusia sejak lahir itu mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Berarti dari dalam dirinya tidak terlalu mempengaruhi, ini lebih berpengaruh dari lingkungan luarnya. Contohnya itu seperti tadi kasus Benalu, di mana sang pohon mangga dan benalu ini sama-sama hidup berdampingan, tapi si benalu ini numpang hidup di pohon mangga tersebut. Jadi pohon mangga ini tetap tidak menghilangkan karakter dirinya sendiri, karena masih ada disangkut pautkan dengan si benalu tersebut. Lalu yang keempat ada aliran dualis aktif, di mana aliran ini manusia membawa sifat ganda yang bisa berupa baik dan juga bisa berupa buruk. Nah, kecenderungan dia bersikap baik atau karena adanya energi positif wahyu Tuhan atau kenabian, kekuatan akal sehat. Nah, sedangkan yang posisi negatif itu kebalikan dari energi positif yang sebelumnya, bisa mendapat gangguan dari setan, jin, dan makhluk lainnya. Lalu selanjutnya ada nilai-nilai utama dalam pembentukan karakter ini. Setidaknya ada 11 nilai-nilai utama dalam pembentukan karakter tersebut. Yang pertama itu ada nilai spiritual keagamaan. Nah, substansi spiritual keagamaan adalah keimanan, sedangkan keimanan adalah inti dari hati nurani atau inti hati nurani moral, atau di sini moral consequence. Nah, hati nurani di sini merupakan kekuatan rohaniah, dan keimanan adalah yang memberi semangat kepada seseorang untuk berbuat terpuji dan menghalangi diri untuk perbuatan tercela. Jadi di sini nilai spiritual ini adalah di mana keyakinan kita itu lebih untuk berbuat baik ketimbang untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua ada nilai integritas, yaitu nilai yang dapat dipercaya atau amanah or trustworthiness, dan nilai kejujuran, acidic or honesty. Nah, amanah itu di sini sendiri adalah segala sesuatu hal yang dibebankan Allah kepada manusia untuk dilaksanakan, yang tercakup dalam hubungannya dengan manusia dengan Allah, atau disebut dengan hablum minallah. Nah, di sini juga ada hubungan dengan sesama manusia atau disebut dengan hablum minan nas. Dan yang selanjutnya ada hubungan dengan alam yang disebut juga dengan hablum minal kaun.
Lalu yang ketiga, ada nilai kejujuran. Nah, nilai kejujuran adalah perilaku yang didasarkan pada upaya untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu mendapat dipercaya atau diamanahi dalam perkataan, sikap, dan tindakan. Jadi di sini nilai kejujuran ini adalah seorang yang memiliki hati yang jujur, seorang yang bisa dipercaya dalam baik itu perkataan, perbuatan, dan tindakannya itu bisa dipercaya oleh orang lain. Lalu yang selanjutnya itu adalah nilai hormat atau menghargai. Nah, rasa hormat di sini berarti menunjukkan penghargaan kita terhadap diri sendiri, orang lain, ataupun sesama makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah mewajibkan kita sebagai manusia itu untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Karena di sini kita bisa mengerti bahwa rasa sikap saling menghormati atau menghargai itu sama-sama penting. Lalu yang selanjutnya ada nilai silaturahim. Nah, nilai silaturahim ini di sini adalah nilai berkomunikasi berbasis kekerabatan dan kasih sayang. Silaturahmi adalah menjalin atau menyambung atau berkomunikasi berbasis kekerabatan dan kasih sayang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, indikator silaturahmi di sini mengandung unsur persahabatan, persaudaraan, keakraban, komunikatif, kasih sayang, kebenaran, kenyamanan, toleransi, ketulusan, kerjasama, dan persaudaraan. Lalu yang selanjutnya ada nilai tanggung jawab. Nah, nilai tanggung jawab ini adalah sikap, perkataan, diam, dan perilaku seseorang untuk melaksanakan kewajiban yang seharusnya ia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, baik itu keadaan alam, sosial budaya dan tradisi, negara, serta Allah Subhanahu wa taala, dan juga di dunia dan di akhirat. Jadi di sini dalam proses pembentukan karakter itu manusia membutuhkan sikap tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, orang lain, masyarakat, lingkungan sekitar, dan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Lalu yang selanjutnya ada nilai kerja keras. Nah, nilai kerja keras ini membawa implikasi terhadap nilai percaya diri, kreatif, mandiri, dan pantang menyerah. Karena setiap kerja keras yang kita lakukan, tentu kita ingin mendapatkan hasil kerja yang maksimal dan sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Nah, maka dari itu diperlukan keuletan, ketekunan, kreatif, mandiri, dan pantang menyerah. Ini adalah poin yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan dari nilai kerja keras itu tersebut. Yang selanjutnya ada nilai istiqomah. Nah, nilai istiqomah ini adalah teguh pendirian dalam menjalankan ketaatan dan kebenaran. Dasar indikator seseorang jika dikatakan bahwa ia disiplin, konsisten, dan setia, juga disiplin pada apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berupa perintah dan larangannya. Nah, istiqomah di sini adalah seorang individu, dia itu istiqomah dalam melakukan hal kebaikan. Dalam artian dia selalu melakukan hal-hal yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, dan juga dia juga istiqomah dalam meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul tersebut. Jadi dia benar-benar istiqomah atau konsisten dengan keadaan tersebut gitu. Dia tidak melenceng dari apa yang sudah diajarkan atau apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Lalu yang selanjutnya ada nilai sabar. Nah, nilai sabar ini berimplikasi kepada nilai tawakal, ridho, ikhlas, dan rendah hati. Sabar dalam Islam pada hakikatnya adalah kemampuan seseorang dalam menahan diri dalam melakukan perintah-perintah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar si individu tersebut dapat menahan diri dari tidak melakukan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti melakukan maksiat. Baik itu maksiat
berupa yang dari hal kecil sampai hal yang terbesar. Lalu yang selanjutnya ada nilai keteladanan. Nah, keteladanan di sini adalah sesuatu atau seseorang yang biasa dijadikan contoh untuk ditiru. Nah, pentingnya keteladanan ini dalam kehidupan adalah karena sifat dasar fitrah manusia adalah ingin meniru dan mencontoh baik dalam kebaikan maupun kejahatan. Nah, yang kedua, keteladanan sangat efektif dalam pembentukan karakter. Jadi nilai teladan di sini adalah seseorang yang ingin dicontoh, yang ingin menjadi public figure yang dapat dicontoh oleh banyak orang. Tentu saja dalam hal yang ingin dicontoh di sini adalah hal-hal yang baik yang dapat membawa energi positif untuk lingkungan sekitarnya, seperti itu. Jadi di sini adalah nilai keteladanan itu bisa dalam membentuk karakter seseorang. Jadi yang selanjutnya ada nilai toleransi. Nah, pada nilai toleransi ini, dasar filsafatnya adalah manusia diciptakan dalam berbagai perbedaan. Yang artinya di sini adalah manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial, di mana seseorang tidak diperbolehkan untuk bercita-cita untuk menyeragamkan uniform setiap orang. Dalam artian setiap individu itu tidak bisa menyamakan semua orang itu sama dengan dirinya. Karena pada hakikatnya semua orang itu diciptakan sebagai makhluk sosial yang mempunyai karakter dan pribadi yang berbeda setiap individunya. Nah, sikap toleran di sini terhadap perbedaan, baik dalam masalah keagamaan, karakter, kemasyarakatan, dan tradisi, serta kultur. Karena pada setiap individu itu, baik itu yang ditinggal, karena setiap tempat itu manusianya memiliki sikap toleransi yang berbeda-beda karena kita memiliki semua beragam budaya, agama, tradisi yang memang sudah ada sejak dulu yang diwariskan dari nenek moyang kita. Lalu yang selanjutnya ada nilai cinta ilmu. Nah, nilai cinta ilmu di sini adalah Islam sangat menghargai pengetahuan dan mendukungnya dalam proses yang sangat tinggi. Manusia diangkat Tuhan sebagai derajatnya adalah tidak lain dan tidak bukan karena 3 hal yang menjadi kesatuan. Yang pertama yaitu beriman atau teosentris. Yang kedua itu berilmu atau teosentris dan aposentris. Yang ketiga amal soleh, teosentris, aposentris, dan kosmosentris. Nah, dalam selanjutnya adalah ada beberapa rukun yang dalam pembentukan karakter itu dalam Islam itu ada beberapa rukun. Nah, yang pertama adalah rukun moral acting. Nah, atau di sini adalah tindakan baik yang memberi sifat dan jalan tertentu dalam pikiran, keyakinan, keinginan, dan percakapan. Kemudian, jika ia telah tercetak dalam sifat ini, maka seseorang akan sangat suka pada pekerjaannya, kecuali merubahnya dengan kesukaran. Nah, di sini menurut Ahmad Amin yang dikutip oleh Maragustam, sebuah kebiasaan baru bisa menjadi karakter jika seorang tersebut senang, rela, dan ikhlas dalam melakukan keinginannya pada sesuatu yang dibiasakan dan diterima dengan keinginan tersebut. Jadi maksud dari sini adalah moral acting ini adalah seseorang yang jika melakukan suatu pekerjaan, dia senang dengan pekerjaan tersebut dan itu sesuai dengan passionnya, maka dia akan sangat senang, ikhlas, rela, dan melakukan pekerjaan tersebut dengan senang hati tanpa beban sekalipun. Seperti itu. Lalu yang rukun kedua yaitu mempelajarkan pengetahuan tentang nilai-nilai yang baik atau moral knowing. Nah, kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan seseorang atau dalam hal-hal yang baik yang dilakukan harus diberikan pemahaman atau pengetahuan tentang di mana tindakan yang mengandung nilai-nilai yang baik dan bermanfaat bagi orang banyak. Nah, tindakan baik tersebut akan merubah menjadi sebuah motivasi intrinsik
yang mengakar dalam jati diri seseorang. Nah, sebagaimana mengajarkan kita tindakan yang baik yang berupa adil dan yang zolim. Nah, yang tidak bernilai pada hakikatnya memberikan sebuah pemahaman yang jernih pada seseorang, apa itu kebaikan, keadilan, kejujuran, toleransi, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah rukun ketiga, yaitu moral feeling and loving, yaitu merasakan dan mencintai yang baik. Nah, lahirnya moral loving ini berawal dari mindset atau pola pikir seorang individu tersebut. Pola pikir yang positif terhadap nilai-nilai kebaikan, dan ini akan merasakan manfaat dari berperilaku baik tersebut. Dengan begitu, jika sudah merasakan manfaatnya, maka kita akan melahirkan rasa cinta. Nah, jika sudah ada cinta dengan hal-hal yang baik, maka diri kita itu akan berkorban untuk melakukan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Dengan begitu, seseorang akan merasa mempunyai kewajiban dalam dirinya untuk terus melakukan kebaikan dalam dirinya, untuk lingkungan sekitar, dan untuk dirinya sendiri, dalam keadaan yang aman dan nyaman. Nah, yang selanjutnya ini adalah rukun keempat, keteladanan atau moral modeling dari lingkungan sekitar. Nah, setiap orang membutuhkan sebuah keteladanan dari lingkungan sekitarnya. Jadi kebanyakan manusia ini lebih banyak belajar mencontoh apa yang ada di sekelilingnya. Apa yang ada di sekitar kita, itu yang kita jadikan contoh untuk kita teladani atau kita jadikan patokan sebagai sumber agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, perangkat belajar manusia itu lebih efektif secara audiovisual. Nah, karena fitrah manusia pada dasarnya adalah ingin mencontoh. Karena salah satu makna dari pendidikan adalah mencontoh atau imitasi. Jadi kita bisa mencontoh atau meniru suatu karakter seseorang yang kita anggap itu baik, yang bisa membawa kita atau organisasi kita, lembaga pendidikan kita itu bisa menjadi yang lebih menuju ke arah yang lebih baik lagi. Nah, rukun yang kelima ini adalah rukun pertaubatan dari segala dosa dan hal-hal yang bermanfaat sekalipun atau tidak berdosa dengan melaksanakan tahali, tajali, dan tajali. Nah, taubat di sini adalah secara bahasa artinya kembali. Nah, kemudian secara istilah yakni kembali kepada jalan yang benar. Setelah melakukan kesalahan dan menyesali dosa-dosa yang tidak bermanfaat dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, serta bertekad untuk melakukan kebaikan di masa yang akan datang. Jadi makna taubat di sini adalah kembali kepada fitrahnya si manusia tersebut tadi, setelah dia menjalankan atau melakukan hal-hal atau dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Jadi di sini seorang individu berjanji kepada dirinya sendiri untuk meninggalkan hal-hal buruk tersebut dan bertekad untuk melakukan kebajikan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya itu ada rukun taubat dalam pembentukan karakter ini. Yang pertama ada rukun tahali, yang berarti penarikan diri. Nah, seseorang hamba ingin mengembalikan dirinya kepada kebaikan, maka ia harus menarik dirinya dari segala sesuatu yang mengalihkan dirinya dari kebenaran dan dengan penuh rasa sesal. Berhenti total dari perbuatan atau lingkungan yang tidak bermanfaat bagi dirinya dan bertekad melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Seperti itu. Lalu yang kedua ada rukun tahali. Rukun tahali ini berarti berhias dan berperilaku terpuji. Nah, maksudnya adalah kita membiasakan diri dengan sifat dan sikap serta perbuatan yang baik
dan bermanfaat. Nah, dalam rukun tahali ini, tali adalah meditasi, yaitu secara sistematik dan metodik meleburkan kesadaran dan pikiran kita yang dipusatkan dalam perenungan kebenaran setelah melewati proses pembersihan hati yang ternodai oleh nafsu duniawi. Jadi rukun tahali ini, setelah kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat atau hal-hal yang menyimpang dari ajaran yang telah Allah tetapkan, itu kita renungi, kita resapi bahwa perbuatan yang kita lakukan di masa lampau itu tidak baik, seperti itu, dan kita harus membersihkan itu semua dari sifat-sifat yang bernafsukan duniawi saja. Lalu yang ketiga ada rukun tajalli. Nah, rukun tajalli ini seseorang yang hatinya bersih, terbebas dari tabir, yaitu sifat-sifat kemanusiaan yang tidak benar, atau memperoleh cahaya yang selama ini tersembunyi atau fana, yaitu cahaya Allah. Nah, tajalli sendiri memiliki makna pencerahan atau penyingkapan cahaya batin dan pencerahan hati hamba-hamba soleh tentang nilai-nilai kebenaran. Lalu yang selanjutnya adalah pengembangan karakter. Itu dimulai dari lingkungan keluarga. Nah, di sini adalah mengapa pendidikan karakter dalam lingkungan keluarga itu penting. Yang pertama, itu adalah dasar kelakuan, kebiasaan, sikap hidup anak itu tertanam sejak dalam keluarga, bahkan sejak dalam kandungan ibunya. Jadi madrasah pertama dalam pembentukan karakter seorang individu itu dimulai dari keluarga. Karena keluarga adalah yang pertama kali memberikan pelajaran yang baik untuk si calon anak tersebut. Bahkan sejak dalam kandungan ibunya pun dia sudah memiliki karakter-karakter yang terbawa oleh kedua orang tuanya. Lalu yang kedua adalah anak dapat menyerap adat istiadat dan perilaku kedua orang tuanya dengan cara meniru atau mengikuti yang disertai dengan rasa puas dan senang. Jadi di sini di dalam pembentukan karakternya ini, faktor adat istiadat yang ada dalam keluarganya, baik itu dari ibu atau ayahnya, itu dapat mempengaruhi pembentukan karakter dalam si anak tersebut. Lalu yang ketiga adalah karena pendidikan keluarga itu berjalan secara natural, tidak dibuat-buat. Dalam artian natural di sini berjalan dengan apa adanya, tanpa dibuat-buat. Jadi apapun yang terjadi di lingkungan keluarga tersebut, baik itu dari karakter sang ayah atau ibu, itu memang sudah seperti itu gitu, tidak dibuat-buat, apa adanya atau real, secara natural. Lalu yang keempat adalah dalam proses pembentukan karakter dalam lingkungan keluarga ini berlangsung dengan penuh cinta, kasih, dan keikhlasan. Nah, berlangsung dengan penuh cinta, kasih, dan keikhlasan ini adalah dimana kedua orang tua sudah pasti akan mencintai anaknya tersebut dengan penuh cinta dan kasih dan keikhlasan. Nah, penuh cinta kasih di sini adalah orang tuanya akan mendidik atau mengajarkan anaknya agar dapat berperilaku baik, bahkan jauh lebih baik daripada kedua orang tuanya tersebut. Lalu yang kelima adalah keluarga merupakan unit utama dalam masyarakat yang hubungan satu sama lainnya adalah anak memperoleh terbentuknya tahap awal atau proses sosialisasi melalui interaksi dalam keluarga dalam memperoleh nilai-nilai spiritual, emosi, dan sikap keterampilan. Jadi di sini adalah keluarga itu sangat inti utama dari pembentukan anak dalam keluarga. Seperti itu. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila ada kekurangan, saya
Mohon maaf kepada semuanya, dan apabila ada masukan terhadap materi yang saya bawakan ini, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.